Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah ya semuanya sehat dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bu April absen dulu ya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Temu Oktaviana. Hadir, Bu. Ya, Wahyu. Hadir, Bu. Galang. Hadir, Bu. Tian. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya masuk semua ya. Jadi hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak, marilah kita semua berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Silahkan dipimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, ayolah kita membaca Bismillah bersama-sama. Ya, semoga pembelajaran hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mengambil pembelajarannya dengan baik ya. Selanjutnya anak-anak silahkan mempersiapkan buku-buku dan alat tulisnya dulu. Silahkan dikeluarkan. Sudah ya. Nah, sudah siap semua untuk alat tulis dan buku tulisnya. Semuanya sudah siap ya. Artinya kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Agar kalian tetap mencintai tanah air, Bu Guru punya lagu nih. Ya, silakan kita nyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke terjejar pulau-pulau, kamu menyambut menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Jadi kita semua sudah menambah nasionalisme kita untuk selalu mencintai tanah air dengan menyanyikan lagu tadi. Biar kita tambah semangat lagi, mari kita bertepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Sudah siap semua? Sudah. Ya, tepuk semangat. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Jadi setelah ini kita sudah bertepuk tangan dulu, sudah. Kemudian kita akan mereview dulu pembelajaran yang kemarin. Anak-anak coba masih ingat enggak tentang pembelajaran yang kemarin, letak astronomis Indonesia? Yuk, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan, Gugul. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Gugul. Selain pembelajaran yang kemarin tentang letak astronomis, kita sudah juga belajar tentang iklan. Siapa yang masih ingat apa itu iklan? Ayo. Saya, Bu. Oke, Arya, silahkan. Iklan adalah berita atau pesan yang disampaikan untuk membujuk orang menyampaikan atau menggunakan jasa dan barang. Oke, benar ya anak-anak ya. Tepuk tangan dulu buat Arya. Jadi iklan adalah berita atau pesan yang disampaikan agar pembaca atau orang itu tertarik ya anak-anak untuk menggunakan atau memakai jasa dari barang tersebut atau orang tersebut ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita ya, tentang penampakan alam dan ciri
ciri-cirinya, manfaat hidup rukun, dan tujuan serta ciri-ciri iklan ya. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Sudah. Jadi tadi dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu kita wilayah Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya anak-anak ya. Terdiri dari beberapa pulau itu mengakibatkan kita penampakan alamnya itu sangat beragam. Di samping penampakan alamnya sangat beragam, di Indonesia ini juga kita harus saling apa anak-anak? Hidup apa? Rukun ya, pintar. Jadi karena akibat penampakan alam itu di wilayah Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa ya. Ada bahasa yang berbeda, kemudian juga ada agama yang berbeda, ras ya. Jadi kita harus hidup rukun saling berdampingan ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak selanjutnya kita nanti juga akan membuat produk iklan di media cetak ya. Nanti di wilayah kalian kemarin 2 April sudah memberikan tugas di rumah ya, sudah dikerjakan? Sudah. Nah, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pariwisata di Indonesia yang menggunakan penampakan alam. Jadi di Blora ini banyak sekali ya anak-anak ya, penampakan alam yang dipakai untuk pariwisata. Tapi sayang ya, kenapa? Banyak yang belum tahu. Jadi tugas kalian nanti akan membuat iklan tentang yang mana kemarin sudah dikeluarkan belum? Ayo dikeluarkan dulu informasinya yang kemarin, yuk dikeluarkan dulu. Nah, itu sudah ada, sudah dikeluarkan semua informasinya tentang pariwisata ya. Jadi nanti kalian akan sebagai bahan gitu ya. Selanjutnya, Bu April punya video anak-anak. Di sini nanti akan dijelaskan tentang penampakan alam di Indonesia. Anak-anak harus memperhatikan dengan baik-baik agar anak-anak bisa tahu tentang isinya dengan baik ya. Silahkan diperhatikan. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa alam. Adapun untuk penampakan alam terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Kita bahas dulu untuk wilayah daratan ya. Kita bahas cirinya masing-masing ya, dimulai dari yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ciri-ciri terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dari tayangan video tadi, anak-anak sudah melihat dengan baik ya. Coba sekarang di guru cek. Dari tadi ada 2 penampakan alam yang dibedakan berdasarkan tempatnya. Siapa yang tahu? Ayo. Saya Bu. Ya, Zahra silakan. Penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Ya, tepuk tangan dulu Bu Zahra. Jadi penampakan alam berdasarkan tempatnya itu dibagi menjadi 2, benar ya? Penampakan alam daratan, yang kedua penampakan alam perairan. Nah, jadi anak-anak tadi sudah melihat tayangan video tadi tentang ciri-ciri kenampakan alam ya. Jadi kenampakan alam itu dibagi menjadi 2 tadi ya. Ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Jadi hari ini anak-anak kita akan mempelajari 1 jenis-jenis kenampakan alam, 2 pengertian ciri-ciri kenampakan alam daratan. Nah, tujuannya jadi nanti anak-anak melalui tayangan video tadi anak-anak dapat menganalisis ya anak-anak, dapat menganalisis ciri-ciri kenampakan alam di wilayah daratan maupun wilayah perairan ya. Selanjutnya, apa itu kenampakan alam? Jadi nanti kita akan membahas satu persatu ya anak-anak. Kenampakan alam adalah penampakan berdasarkan tempatnya, dibedakan menjadi 2 ya. Tadi ada kenampakan alam perairan dan kenampakan alam daratan ya. Nah, jadi manfaatnya pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis kenampakan alam, mengetahui jenis-jenis kenampakan alam perairan, dan peserta didik mampu membuat iklan. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Dari yang pertama, kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan ada apa saja kan, Kavi? Pegunungan, pantai, lembah, gunung, tandung. Ya, jadi kenampakan alam daratan itu ada pegunungan, pantai, lembah, gunung, dan
menggunakan aplikasi 3 dimensi ya. Sudah siap? Bersemangat nggak? Yuk kita cek dulu ya, bagaimana kalian bisa bersemangat atau tidak dengan tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi nanti masing-masing kelompok tayu dan kelompok barengan akan men-scan apa ya, gambar apa ini ya, kira-kira gambar apa anak-anak? Isinya gambar apa? Ini akan di-scan, nanti akan muncul gambar 3 dimensi yang memunculkan tentang keanekaragaman wilayah yang ada di Indonesia seperti tadi. Terus klik bagian scan. Gambar apa anak-anak? Gambar apa juga? Gunung berapi. Iya, jadi gunung berapi. Coba kamu gerakkan begini. Nah, jadi gunung berapinya ada di meja kalian ya. Gunung ya, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, ini kamu goyangkan juga bisa. Sekalian untuk kelompok ini silakan men-scan Zahra. Klik oke. Nah, ya, jadi ada sungai di meja kalian, putar-putar bisa. Nah, kita akan mulai menjelajah di dunia. Ya, kita bisa melihat apa saja menggunakan Google Earth ya. Jadi kita bisa menggunakan Google Earth untuk melihat penampakan alam di wilayah daratan maupun perairan. Sudah semangat hari ini? Untuk menjelajah semangat? Siap menjelajah ya. Kita akan pertama mau melihat gunung apa? Gunung Rinjani ya. Oke, Bu Abel tinggal ketik di sini. Ayo, Gunung Rinjani letaknya di mana itu lokasinya? Di situ ada tulisannya. Oke, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, jadi belum pernah. Kita akan menjelajah ke sana. Pura-puranya kita sudah sampai ke Gunung Rinjani ini anak-anak ya. Di Gunung Rinjani, di situ di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada kawahnya di bagian atas gunung. Kemudian ada anak Gunung Rinjaninya di sebelah sana. Selanjutnya kita akan melihat selat ya anak-anak ya. Dilihat dari sini ya. Kita akan berselancar ke Selat Bali. Selat Bali adalah selat yang memisahkan apa ini? Pulau mana Arya? Pulau Jawa dan Pulau Bali. Iya, jadi selanjutnya anak-anak, biar Bu April tahu anak-anak itu sudah paham apa belum tentang penampakan alam tadi, perairan dan daratan serta ciri-cirinya, dan kalian juga sudah melihat tadi menggunakan ini aplikasi Ensemble Edu, kemudian juga kita tadi sudah berselancar ke dunia maya untuk melihat gunung ya dan selat. Bu April punya ini lembar kerja atau LKPD. Nanti kalian bisa mengerjakan secara mandiri ya. Oke, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti yang perlu kalian simak sebelumnya yaitu tentang petunjuk belajarnya dulu. Kalian baca dulu, kemudian nanti bisa dikerjakan. Silakan. Yuk, silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan untuk tabelnya diisi ya. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah semua ya. Oke, siapa yang mau maju dulu? Saya Bu. Ya, Alvin silakan maju ke depan. Iya, sudah disebutkan ya. Tepuk tangan dulu buat
atau 1000 meter. Iya, tepuk tangan dulu buat Ria. Luar biasa sekali ya, kelas 5 ini sudah semangat, sudah berani untuk maju ke depan kelas. Jadi anak-anak tadi sudah mengerjakan LKPD 1 ya, semuanya sudah bisa mengerjakan dan semuanya sudah benar ya. Artinya anak-anak sudah memahami tentang materi tadi. Jadi selanjutnya, karena letak geografis Indonesia tadi yang berpulau-pulau, jadi mengakibatkan kita banyak perbedaan anak-anak. Yaitu perbedaan apa? Agama, ras, suku bangsa, dan bahasa daerah. Nah, untuk itu kita harus hidup rukun ya anak-anak ya. Jadi kita harus hidup rukun walaupun banyak perbedaan satu sama lain ya. Nah, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan agar kita tetap bisa hidup berdampingan dan rukun ya. Nah, kita akan belajar tentang hidup rukun. Pengertian hidup rukun, silakan dibaca Via. Hidup rukun artinya hidup saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, jadi kita harus tetap saling menghargai dan hidup rukun ya. Apakah kalian sudah menerapkan hidup rukun sehari-hari? Sudah menerapkan belum? Sudah ya, sudah diterapkan di rumah maupun di sekolah. Nah, ayo simak uraian tentang manfaat hidup rukun. Nah, jadi hidup rukun itu banyak manfaatnya anak-anak. Yang pertama, hidup menjadi lebih harmonis. Yang kedua, menghasilkan komunikasi yang baik. Nah, setelah kalian tahu tentang manfaat hidup rukun bersama kelompokmu, lakukanlah diskusi ya. Jadi kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD 2 ya. Sudah siap? Sudah. Tentang LKPD 2 ini yaitu hidup rukun. Jadi masing-masing kelompok nanti mengisi lembar yang Bu Apel siapkan di sini ya. Untuk di bagian belakangnya nanti bisa ditulis nama anggota kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Manfaat hidup rukun. 1. Mempererat tali persatuan dan kesatuan. 2. Hidup menjadi harmonis. Ya, tepuk tangan dulu. Sesuai dengan kelompok Barona, ada yang perlu dikoreksi? Sudah sesuai, Bu. Ya, tidak ada yang perlu dikoreksi ya. Yaudah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya saja ya anak-anak ya. Manusia sangat bergantung kepada lingkungan alam. Contohnya seperti manusia yang sangat membutuhkan udara bersih untuk bernafas. Jadi manusia harus menjaga lingkungan, terutama menanam tanaman ya, agar udara bersih dan tetap terjaga. Nah, setelah kalian mempelajari materi penampakan alam dan manfaat hidup rukun, tugas kalian selanjutnya anak-anak adalah memecahkan masalah. Ya, Bu Apel punya masalah nih. Masalahnya apa? Yang terjadi pada penampakan alam melalui media iklan. Jadi nanti permasalahannya itu akan dipecahkan melalui media iklan ya. Iklan. Silahkan dibaca. Arya. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Lanjut tentang ciri-ciri iklan.
membujuk, bersifat mengajak ya. Contoh iklan pariwisata ya anak-anak. Yang pertama, pacu adrenalinmu, berarti itu mengajak apa? Mengajak wisata apa? Arum jeram. Nah, ini yang kedua ada contoh iklan media elektronik. Sabun ya, sabun apa itu? Sabun Nuvo. Sabun Nuvo itu dipakai untuk sabun apa? Mandi ya. Nah, di situ ada informasinya, yaitu informasinya tentang apa itu? Ya, benar, sabun anti kuman, sabun mandi anti kuman. Jadi mengajak orang untuk menggunakan sabun merek Nuvo karena anti kuman, membuat hari-hari kalian bebas kuman ya. Selanjutnya, kalian akan mencocokkan informasi iklan melalui apa? Kartu barcode ya. Sudah pernah menggunakan ini sebelumnya? Sudah. Nanti di sini akan men-scan salah satu anak akan men-scan kartu barcode, kemudian akan muncul informasi di sini sesuai dengan gambar yang ditampilkan di layar. Nah, apa ini ya? Ayo makan buah delima. Ya, ayo makan buah delima. Kita cocokkan ya. Gambar yang mana kira-kira? Iya, isinya tentang manfaat apa itu? Buah delima. Manfaatnya apa? Memperlancar peredaran darah. Nah, apa ini? Wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Berarti gambar ya? Ini ya. Itu gambar siapa? Jokowi. Iya. Nah, Bu April kan punya masalah anak-anak tentang apa? Penampakan alam di wilayah Blora yang digunakan untuk pariwisata ya. Itu banyak sekali, tapi banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti ya di mana letaknya dan di mana kita bisa melihat apa di sana, itu orang-orang belum tahu. Jadi tugasnya anak-anak nanti akan membuat iklan tentang penampakan alam di wilayah Blora yang harus dipromosikan melalui media cetak ya. Jadi nanti anak-anak akan membuat iklan. Nah, untuk pembuatan iklannya itu nanti diselesaikan hari ini juga ya. Hari ini selesai, nanti anak-anak membuat, kemudian anak-anak juga langsung mempresentasikan di depan. Jadi nanti iklannya dikasih lihat, bentuknya seperti apa, informasinya dikasih lihat juga. Seperti itu ya anak-anak, sudah mengerti? Sudah. Jadi kalian anak-anak sudah mengetahui iklan ya tadi tentang apa isinya, termasuk iklan apa sudah tahu semua dari barcode tadi yang sudah di-scan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu iklan dan bagaimana ciri-ciri iklan, anak-anak akan membuat ya. Membuat apa? Produk iklan. Produk iklan dari masalah-masalah yang ada dalam LKPD 3 ya. Nih, Bu April akan membagikan LKPD 3 di masing-masing kelompok ya. Yuk, dilihat dulu untuk LKPD-nya ya. Di situ ada gambar wisata. Jadi macam-macam penampakan alam di wilayah Blora. Di sini ada semua. Jadi kalian kemarin sudah mempersiapkan informasi tentang wisata yang kemarin. Sudah Bu April kasih tahu ya. Informasinya sudah disiapkan informasinya? Sudah. Nah, ini Bu April sudah mempersiapkan untuk kertas gambarnya dan pewarnanya. Jadi nanti anak-anak bisa mewarnai gambarnya dan jangan lupa apa? Selalu menuliskan sesuai ciri-ciri iklan tadi apa? Bersifat mengajak, membujuk ya, pintar untuk mempromosikan wisata-wisata alam yang ada di wilayah Blora ya. Ini saya kasih satu persatu ya.
Kabupaten Blora. Kelompok barongan bisa menanggapi, mau bertanya apa tentang wisata Bukit Serut? Ya, Antian. Di sana ada apa saja? Ada apa saja di sana yang ditawarkan? Sinyal internet terjangkau dan Ya. ada warung kopi. Ya, sudah cukup ya. Beli tepuk tangan dulu buat kelompok. Ayo, ya, hebatnya, ya. Yuk, kelompok barongan, silakan maju ke depan. Siapa yang mau presentasikan? Kelompok barongan. Gua Terawang, isi liburan serumu ke Gua Terawang aja. Nah, jadi kalian disuruh mengisi liburan ke Gua Terawang. Sudah sesuai dengan iklan ya? Sudah sesuai apa belum? Coba. Sudah. Benar, sudah sesuai ya. Silahkan dibaca informasinya tentang Gua Terawang. Yang lain mendengarkan, fokus. Gua Terawang adalah salah satu tempat wisata yang berada di desa Kedung Ungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Kompleks goa yang memiliki 6 goa dalam satu kawasan terbanyak di Jateng. Ya, di Jawa Tengah merupakan komplek goa terbanyak ya. Sudah jelas informasinya? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan untuk kelompok Tayub. Bagaimana akses jalan menuju ke Gua Terawang? Akses jalannya bagaimana? Ya, sudah bagus dan mulus ya. Sudah diaspal, maksudnya seperti itu mungkin ya. Terus apa lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ada apa saja? Ada hewan apa saja di sana? Kera. Ada kera ya. Biasanya memang di Goa Terawang itu terkenal dengan hewan keranya yang masih liar. Jadi di sana anak-anak bisa melihat hewan kera yang tidak di kandang. Ya, yuk tepuk tangan dulu. Ya, yuk silakan duduk. Terima kasih ya untuk kelompok barongan dan kelompok Tayub, luar biasa hebat semua ya. Nah, Bober mau mengecek dulu semangatnya kalian dengan tepuk seperti tadi ya. Pagi, siang, pagi, siang, sore,
scan yang mana? Yang soal atau yang aplikasi 3 dimensi? Berkat 3 dimensi. Oke, yang men-scan aplikasi pakai Ensembler Educate tadi ya. Kemudian kelompok barengan yang mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Menjelajah Google Earth. Yang menjelajah Google Earth. Jadi tadi kita sudah menjelajah ke mana saja tadi? Ke gunung apa? Gunung Rinjani. Terus kita sudah melihat Gunung Bromo. Kegiatan selanjutnya nanti Bu April akan menilai soal evaluasi kalian. Kemudian nanti kalian akan Ibu informasikan melalui WA group. Jadi nanti disimak ya, di WA group akan Bu April kasih tahu siapa saja nilai-nilainya, yang paling bagus siapa, yang kurang siapa. Nah, selanjutnya nanti anak-anak akan mengerjakan soal remedial dan soal pengayaan melalui Google Form ya. Di Google Form nanti kalian akan mengisinya, linknya akan Bu April bagikan di WA group ya. Sudah paham? Sudah. Nah, nanti di sana. Terus selanjutnya anak-anak kita akan menyanyikan lagu daerah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak berkemas-kemas dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Jadi nanti jangan lupa di rumah langsung apa? Melihat grup WA-nya dan mengerjakan tugas yang Bu Guru share. Untuk soal evaluasinya tadi, nilai yang paling banyak akan digunakan untuk story WA teman-teman yang lain ya. Jadi nanti yang nilainya paling bagus akan dipakai untuk story WA dari teman-teman yang lain dan Bu Guru juga ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu April mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Anak-anak tetap belajar di rumah ya. Belajar yang giat, belajar yang rajin untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak akan belajar tentang jenis-jenis iklan media elektronik ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu April mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Kalian bisa terus belajar di rumah ya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah agar kalian menjadi anak-anak yang pintar ya. Silahkan